Kalian bukan orang biasa pada umumnya. So jangan berharap mendapatkan perlakuan yang sama dan memiliki jalan hidup yang sama seperti yang orang lain punya. Kalian memiliki panggilan jiwa tersendiri dan tujuan tertentu oleh semesta. Bahkan jalan ini sudah dibentuk oleh semesta, sudah ditakdirkan untukmu. Sejak awal kamu terlahir ke muka bumi, sebelum kamu memiliki kesadaran penuh akan tujuan jiwamu. Jika kamu selama ini menanyakan, apakah tujuan hidupmu lahir di muka bumi ini? Jawabannya bisa kamu temukan dengan melihat kembali ke belakang. Coba lihat kembali apa yang terjadi di masa lalu, sepanjang hidupmu, yang memberikan dampak besar dalam hidupmu, negatif maupun positif. Mungkin kamu akan menemukan banyak hal-hal yang menyakitkan, bahkan sebagian menjadi luka batin buat kamu, yang disebut inner child wound. Semua yang kamu alami di masa lalu mempersiapkan kamu untuk memenuhi panggilan jiwamu. Kamu bisa melalui satu persatu ujian hidup dan tetap menjalani hidup dengan penuh keyakinan, tetap berbaik sangka kepada semesta, tidak menyerah. Semua adalah proses pembentukan kamu untuk kamu siap menjalani misi panggilan jiwamu. Jauh di lubuk hatimu, kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku berbeda? Kenapa semua ini harus aku alami? Kenapa orang lain memperlakukan aku berbeda dengan yang lainnya? Karena kamu memang berbeda. You are not a regular person. Semakin besar ujian yang kamu hadapi, maka semakin besar reward yang akan kamu dapatkan ketika kamu mampu menghadapi ujian tersebut. Sebagian dari kamu adalah orang-orang yang tidak suka dengan keramaian, lebih suka menyendiri, lebih suka kedamaian. Bahkan jiwamu merasakan panggilan untuk dekat dengan alam. Kamu merasa nyaman berada di alam, dekat dengan pepohonan, mengamati segala bentuk-bentuk ciptaan Tuhan di alam, jauh dari manusia. Pegunungan, pantai, bukit, taman bunga, semua itu memberi kamu energi yang positif. Karena kamu terkoneksi dengan alam, dengan semesta. Mereka berbahasa kepadamu. Apakah kamu sanggup mendengarkannya? Panggilan alam, bahkan jika kamu hidup di tengah kota sekalipun yang tidak memiliki lahan untuk menanam sesuatu, ada sebentuk kerinduan, kamu ingin menciptakan nuansa alam di rumahmu. Atau seperti taman bunga atau sayur-sayuran. Bahkan hanya dengan menonton tayangan tentang alam ataupun hewan bisa menstimulasi pikiran dan mengurangi tingkat kesetresan. Sebagian orang menginginkan kemenanganmu, tetapi mereka tidak ingin menjadi bagian dalam kisahmu. Kamu sendiri paling tahu bagaimana kisah perjalanan hidupmu, mengalami ups and down, jatuh bangun, luka, merangkak, berdarah, bangkit lagi. Itu semua mereka tidak mau, mereka hanya melihat kemenangannya saja. Bahkan jika kamu memiliki beberapa saudara dalam satu keluarga, ada satu bentuk perasaan kamu diperlakukan berbeda dengan anak lainnya oleh orang tuamu sendiri. Kamu tidak pernah merasa diperlakukan sama atau adil, tetapi kamu hanya diam. Bahkan sebagian orang tua lebih peduli kepada anak yang sering membuat ulah. Kamu yang selalu baik, tetapi kamu malah selalu diabaikan. Ini semua ujian. Apakah kamu lantas memilih untuk menjadi tidak baik hanya untuk mendapatkan perhatian lebih dari orang tuamu? Tentu tidak, bukan? Kamu adalah orang-orang yang terpilih. Kamu sanggup lalui semua itu, tetap dengan kebaikan di dalam dirimu. Karena kamu membiasakan diri untuk tidak memiliki kemelekatan. Tanpa kamu sadari, kamu sudah membentuk dirimu sedemikian rupa sejak dini sebelum kamu tersadar. Pribadi yang kamu miliki adalah bukan sesuatu yang terbentuk dalam satu malam. Itu semua terbentuk sejak kamu masih kecil. Itu sebabnya kamu otentik. Kamu sudah terbiasa menghadapi apapun dan siapapun dalam hidupmu dengan tetap menjadi dirimu. Ketika kamu berhadapan dengan orang-orang yang palsu, yang hanya baik di hadapanmu, kamu pasti bisa merasakan energi mereka. Karena kamu memiliki kepekaan terhadap energi. Meskipun kamu masih memiliki toleransi terhadap sebagian orang yang palsu, tapi jauh di lubuk hati kamu sudah tahu siapa mereka yang sebenarnya di balik topeng. Kamu tidak akan mudah termakan bullshit mereka. Mereka adalah orang-orang yang sugarcoat, manis di luarnya doang, tetapi pahit di dalam. Tak heran jika kamu sering merasa tidak nyaman dengan orang-orang tertentu yang energinya berseberangan denganmu. Kita semua pernah merasakan duduk di bangku sekolah. Untuk mendapatkan kenaikan tingkat, kita akan diuji. Semakin tingkat itu tinggi, semakin besar ujiannya, semakin sulit ujiannya. Demikian pula dengan ujian hidup. Semakin besar dan semakin tinggi tujuan hidupmu, maka semakin sulit ujian yang Tuhan berikan. Dan Tuhan yakin kamu mampu menghadapinya. Karena Tuhan jauh lebih tahu. Tuhan tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan manusia. Artinya, ujian apapun yang kamu hadapi saat ini, meski sesekali kamu merasa ingin menyerah, tetaplah maju, tetaplah kuat. Kamu sanggup menghadapinya.
Dan jangan pernah menyerah. Asah kreativitas, gali potensi diri yang bisa membantumu untuk menghadapi semua ujian tersebut. Kamu memiliki bakat-bakat terpendam yang selama ini kamu abaikan. Jika kamu menggunakannya dengan tepat, itu bisa akan membuatmu bangkit. Sobat jiwaku yang terkasih, setiap orang memiliki journey-nya masing-masing. Dan kita tidak perlu membanding-bandingkan journey kita dengan journey mereka. Karena itu hanya membuang-buang waktu kita, membuang energi kita. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ambil kembali. Ketika dia sudah berlalu, maka dia tidak akan kembali. So jangan buang-buang waktu, karena waktu lebih berharga dari uang. Kalau uang yang habis, uang bisa dicari lagi. Tetapi kalau waktu yang habis, mau dicari kemana? Tetap fokus kepada pengembangan diri, pertumbuhan jiwa, dan jangan lupa healing. Semoga kamu menemukan tujuan hidupmu dan mencapai puncak kehidupan yang kamu inginkan. Thanks for watching guys. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Don't forget to like and subscribe. Kalian semua sudah saya anggap sebagai keluarga jiwa, sahabat jiwa. I love you all. See you.